Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Waspada polisi intel palsu, seorang pencuri sepeda motor kembali mencuri di Kabupaten Asahan dengan modus mengaku sebagai personel polisi. 2 anak-anak hanyut di Sungai Bahbolon, Kota Pematang Siantar. Seorang korban belum ditemukan. Beredar luas di media sosial narasi 15 personel Polrestabes Medan masuk daftar pencarian orang. Polda Sumatera Utara menyatakan ke-15 orang itu telah dipecat. Kita ke informasi pertama. Seorang residivis kasus pencurian sepeda motor kembali mencuri di sejumlah tempat di Kabupaten Asahan dengan modus mengaku sebagai personel Polda Sumatera Utara. Tersangka melakukan pencurian dan perampasan sepeda motor, lalu dijual ke sejumlah perkebunan sawit sebagai motor bodong. Mendekam di penjara tidak membuat tersangka Dedi Surya kapok. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, Dedi Surya kembali mengulangi kejahatannya, kali ini dengan modus mengaku sebagai personel polisi. Dalam mencuri, tersangka melakukan razia dan penangkapan mengatasnamakan Intel dan Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara. Dengan menakuti korban dengan mencari kesalahan berlalu lintas, tersangka kemudian merampas sepeda motor korban dengan dalih kejahatan. Modus ini dijalankan tersangka 5 kali. Kali terakhir tersangka mencegat dan merampas motor korban dengan mengaku personil intelijen Polda Sumatera Utara sembari menunjukkan identitas palsu. Tersangka melakukan pencurian dan perampasan sepeda motor lalu dijual ke sejumlah perkebunan sawit sebagai motor bodong. Waktu mancing jam-jam didatangi orang dua inilah pelaku tadi ini. Yeah. Alasan dari Intel Polda karena itulah ditunjukkan lagari sama macam tanda polisi pengenal itu itu. Nah, itulah. Terus dibawa kereta ke orang ini, alasan mau diperiksa di kantor tadi. Bang, janganlah bang, tak tolong juga sama orang ini memang. Nggak dia apa sama orang, bilang aku lah dijaga satu orang yang abang ini bawa kereta aku keluar. Berdasarkan laporan korban, unit Jatanras Polres Asahan akhirnya memburu pelaku. Tersangka dilumpuhkan saat berupaya kabur dari sebuah lahan perkebunan. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti sepeda motor hasil curian yang telah dibongkar, dokumen keanggotaan polisi palsu, uang, dan narkoba. Hasil penjualan motor curian digunakan tersangka untuk membeli sabu-sabu. Pelaku mengambil yaitu mengaku sebagai petugas kepolisian dari bagian narkoba. Selanjutnya membawa sepeda motor tersebut secara paksa. Ya, dari keterangan pelaku, tadi malam juga sebelum dilakukan penangkapan, pelaku ada membeli narkotika jenis sabu dari kota Tanjung Balai dan digunakan di perkebunan sawit selanjutnya. Selain tersangka Dedi Surya, polisi tengah memburu pelaku lainnya yang ikut berperan dalam kejahatan ini, termasuk diantaranya penadah motor curian dan pemasok narkoba. Tutia Lewelubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Pencarian atas tenggelamnya seorang anak di Sungai Bahbolon, Kota Pematang Siantar masih terus dilakukan. Sebelumnya, korban bermain di sungai bersama saudaranya yang sebaya dan hanyut bersama. Dua anak-anak berusia 4 tahun hanyut di Sungai Bahbolon di Gang Kopral, Kelurahan Teladan, Kota Pematang Siantar pada Kamis pekan lalu. Satu korban ditemukan setelah kejadian dan satu lagi belum ditemukan hingga Kamis kemarin atau 1 minggu setelah kejadian. Kejadian berawal saat kedua anak-anak tersebut yaitu DFH dan DAS berkunjung ke rumah saudaranya di Gang Kopral, Kelurahan Teladan, tak jauh dari tepian sungai. Keduanya bermain di tepian sungai lalu terdengar keduanya sudah terjatuh dan hanyut. Pihak keluarga, warga, dan tim BPBD langsung turun ke sungai mencari kedua korban. Saya selaku wali kota dan atas nama pemerintah Kota Pematang Siantar, dalam hari ini hadir juga bersama kita Bapak
Dandim 0207 Simalungun, kemudian ada dari pihak keluarga, kemudian dari BPBD, dari Basarnas, Pos Parapat, dan juga dari Tagana. Relawan juga ada bersama-sama di dalam rangka untuk pencarian yang hanya 2 orang. Hanya satu yang masih diketemukan, satu lagi yang dalam pencarian. Sementara ini, Wali Kota juga turut berduka dan memberikan bantuan duka kepada orang tua korban yang hanyut. Pencarian pun hingga kini dilakukan tim gabungan BPBD, Pemkot Pematang Siantar, dan Basarnas Parapat. Pencarian dilakukan sepanjang aliran Sungai Bahbolon Siantar hingga turun ke wilayah Sungai Bahbolon, Perdagangan, Kabupaten Simalungun. Jadi sebenarnya kalau kendala yang sampai menghambat tindak kelanjutan dari pencarian itu nggak terlalu ada. Cuma memang sebenarnya kendala itu di Medan itu sendiri, struktur sungai itu dan sekitarnya. Ya. Jadi kadang-kadang kan ada nanti dijumpai pas arus deras yang dia menurun gitu kan perahu kan harus diangkat, nggak bisa dilalui seperti itu, diangkat dulu baru nanti diturunkan lagi, nah seperti itu. Kondisi sungai yang termasuk curam dan arus deras menjadi kendala tim melakukan pencarian korban. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Seorang pria pelaku tindak pidana pencurian dengan pembunuhan ditangkap petugas gabungan dari Polsek Firdaus dan Polres Serdang Bedagai. Pelaku nekat karena terhimpit masalah ekonomi. Pihak kepolisian melakukan rangkaian penyelidikan pasca penemuan jenazah bernama Mahruza Rangkuti yang diduga dibunuh di dalam rumah di Kecamatan Sirampah, Kabupaten Serdang Bedagai pada Selasa lalu. Polisi memeriksa beberapa orang saksi, termasuk pria bernama Ivan Syahputra. Ketika diinterogasi, Ivan tidak mengaku apa yang disangkakan kepadanya. Namun setelah petugas kepolisian menemukan barang bukti curian milik korban di rumahnya, petugas langsung menggiring ke Mapolres Serdang Bedagai dan menetapkan Ivan sebagai tersangka. Berdasarkan dari hasil penyelidikan, Ivan kenal baik dengan korban, bahkan sempat dibuatkan minuman oleh korban karena Ivan bertamu ke rumah korban. Namun naas dan tanpa diduga, ternyata Ivan malah berbuat jahat kepada korban dengan melukai korban. Karena korban terlihat masih sanggup berdiri, tersangka kemudian memukul kepala korban hingga meninggal dunia. Pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan tersebut karena terhimpit masalah ekonomi. Ding-ding, ternyata si korban bangkit berdiri, lalu si pelaku mengambil batu ini yang digunakan sebagai penghalang pintu di rumah, diambil batu untuk memukul kening korban, lalu dibekap dengan bantal. Akhirnya korban. Berarti ada dugaan sudah direncanakan? Untuk sementara dari rangkaian yang didapatkan ini, pencuriannya sudah ada perencanaannya, direncanakan. Jenazah korban kini telah menjalani otopsi dan diserahkan kepada keluarga korban. Sementara tersangka masih berada di sel tahanan Polres Serdang Bedagai dan mendapat ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Puluhan pengunjuk rasa dari kelompok tani di Kabupaten Asahan mendatangi markas Kodam 1 Bukit Barisan, Kota Medan. Aksi ini menyusul terjadinya keributan di lahan pertanian hak guna usaha. Dengan membawa sejumlah poster berisikan tuntutan, puluhan anggota kelompok tani Betahamu bertahan di depan markas Kodam 1 Bukit Barisan. Pengunjuk rasa merupakan pria dan wanita berusia parubaya. Tidak ada orasi maupun protes mencolok, namun beberapa pengunjuk rasa memilih jalur dialog dengan mengutus beberapa delegasi. Kedatangan pengunjuk rasa ini menuntut hak guna usaha Puskopkar A di Desa Gajah, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan yang dimekarkan menjadi Desa Perjuangan Sebalai, Kabupaten Batubara. Menurut warga, mereka telah mengeluarkan uang sewa sebesar 331 juta rupiah pada tahun 2021 lalu untuk 89 hektar lebih.
Namun belakangan kesepakatan sewa menyewa lahan itu tidak lagi dapat dikelola kelompok tani, menyusul upaya penyerobotan yang dilakukan oleh seorang purnawirawan TNI AU. Silang sengketa lahan itu memicu pengrusakan bibit milik kelompok tani. Keributan yang berulang kali terjadi mengakibatkan para petani berhenti mengelola lahan. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk meminta Kodam 1 Bukit Barisan turun tangan mengatasi keributan ini. Namun warga merasa diabaikan. Iya, kita menuntut hak dan kewajiban kita yang sudah ada jalinan kerjasama. Yang penyerobot itu dia adalah purnawirawan dari TNI Angkatan Udara, yaitu namanya Washington Shibuya. Pembibitan kita 3 kali dirusak oleh pihak dari Washington. Dalam dialog dengan perwakilan Kodam 1 Bukit Barisan, warga meminta segera ada titik terang terkait sengketa lahan ini. Jika tak menemukan jalan tengah, warga memilih membawa kasus penyerobotan lahan ini ke ranah hukum. Tutia Lawea Lubis melaporkan dari Kota Medan.